Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Rahmawardani, NIM 190810201175 dari kelas Statistika Ekonomi 2 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Statistika Ekonomi 2 kelas C. Dan untuk soal saya memilih nomor 2 dan soal nomor 4. Untuk soal 2, diketahui Biro Konsultan ingin mengetahui potensi penghasilan laba perusahaan di suatu industri berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari kajian teori diketahui jumlah pegawai, dividen yang dibagikan, dan persediaan awal serta besarnya DER diduga berpengaruh terhadap pencapaian laba di industri tersebut. Data sampel mengenai kinerja industri seperti di bawah ini. Ini tabelnya. Lalu dari data tersebut, yang pertama, tentukan persamaan model regresinya beserta interpretasi modelnya. Yang kedua, apabila perusahaan memperkerjakan 20 pegawai, membayar dividen 64 dan mempunyai persediaan awal 1.500 serta besarnya DER menengah, berapa nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut? Yang ketiga, lakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan ada tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0. Yang 4, lakukan uji hipotese parsial, apakah Anda berpikir untuk menghapus salah satu variabel bebasnya. Yang kelima, berapa koefisien determinasinya, apa artinya. Lalu yang ke-7, jika simpulannya menghapus salah satu variabel bebasnya, lakukanlah analisis lagi tanpa variabel yang dihapus. Yang pertama, menentukan persamaan model regresinya beserta interpretasi modelnya. Model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai-nilai suatu variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Asumsi-asumsi model regresi linier sederhana: yang pertama, eksogenitas yang lemah; kedua, linearitas; ketiga, variance error yang konstan; keempat, autokorelasi untuk data time series. Lalu soal yang kedua, apabila perusahaan memperkerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64 dan mempunyai persediaan awal 1.500 serta besarnya DER menengah, berapa nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut? Yang pertama, menentukan persamaan regresi 3 variabel seperti dalam tabel ini. Lalu yang kedua, menentukan matriks yang diperlukan. Pertama, menentukan matriks A, sehingga hasil determinan A sama dengan 1,3024. Lalu menentukan matriks A1, sehingga hasil determinan A1 sama dengan 1, 2, 5, 7, 2, 1, 2, 8, 70, 8, 3, 4, 2, 6, 2. Setelah itu melanjutkan menentukan matriks A2 dengan hasil determinan A2 37, 31, 8, 8, 8, 8, 83, 89, 6, 70. Selanjutnya menentukan matriks A3 dengan hasil determinan A3-nya sama dengan 87, 96, 30, 8, 91, 7, 6, 6, 5, 20. Yang keempat, menentukan matriks A4 sehingga hasil determinan A4 sama dengan 37, 41, 30, 48, 67, 17, 54, 80, seperti ini. Lalu persamaan regresi linier berganda sama dengan Y sama dengan 965,28 ditambah 2,81 X1 ditambah 6,75 X2 ditambah 0,29 X3 sama dengan X1 sama dengan 220, X2 64, X3 1.500, Y sama dengan 2458,7752.
Lalu menentukan nilai B sama dengan 1,2572 dibagi 1,3024 sama dengan 1,0362. Untuk nilai B 3,7318 dibagi 1,3024 sama dengan 2,4900. Lalu untuk nilai B3 8,7962 sama dibagi 1,324 sama dengan 6,7538. Lalu untuk nilai B4 sama dengan 3,7413 dibagi 1,3024 sama dengan 2,8726. Persamaan regresi linier bergandanya Y sama dengan 1,0360 ditambah 2,4900 X1 ditambah 6,7538 X2 ditambah 2,8726 X3 X1 sama dengan 220, X2 sama dengan 64, X3 sama dengan 1500. Y sama dengan 1,0360 ditambah 3,4900 dikali 220 ditambah 6,7538 dikali 64 ditambah 2,8726 dikali 1500 sehingga hasilnya 9,3990. Nilai prediksi data yang diperoleh. Lalu yang ketiga, melakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan koefisien regresi yang berbeda dari 0. Yang pertama, melakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan koefisien regresi yang berbeda dari 0. Menentukan hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada pengaruh variabel X1, X2, dan X5 terhadap Y. H1 ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Setelah itu menentukan taraf atau tingkat signifikasi alfa. Untuk nilai yang biasa digunakan, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Menentukan F hitung. Menentukan F hitung itu menggunakan tabel uji F. Sehingga rumus F tabel sama dengan F buka kurung H kali N min dikurangi K tutup kurung sama dengan F dikali 3 dikali 16 kurangi 3 sama dengan F 3 kali 13 sehingga hasilnya 3,41. Untuk kriteria pengujian nilai F hitung dan F tabel, jika nilai F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai F hitung kurang lebih dari F tabel maka H0 ditolak, H1 diterima. Kesimpulannya adalah berdasarkan output ANOVA yang ada di tabel atas bahwa diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y yaitu sebesar 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 14,902 lebih dari F tabel 3,41 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HI diterima atau ada pengaruh variabel X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y. Lalu yang keempat, lakukan uji hipotesa parsialnya seperti di tabel ini. Uji T sama dengan untuk pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,095 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 1,810 lebih dari T tabel 2,179 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu pengujian hipotesis yang kedua diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,52970 dan nilai T hitung 0,657
kurang dari T tabel 2,719 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Untuk pengujian hipotesis ketiga, diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,024 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 2,589 kurang dari T tabel 2,719 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Lalu yang kelima, menentukan koefisien determinasi. Rumusnya R sama dengan R kuadrat sama dengan B1 sigma X1 Y ditambah B2 sigma X2Y ditambah B3 sigma X3 Y per sigma Y kuadrat sama dengan 652114579 ditambah 100887166,6 ditambah 16998481113 dibagi 2231699900 sama dengan 177514888 per 2231699900 sama dengan hasilnya 7,95424601. Untuk F, jika simpulannya menghapus salah satu variabel bebasnya, lakukan analisis lagi tanpa variabel yang dihapus. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 sama dengan tidak ada hubungan antara tingkat manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Untuk H1, ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,5. Yang ketiga, menghitung nilai T hitung menggunakan SPSS, maka diperolehlah perhitungan seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, yang keempat, menentukan daerah penolakan H0. H0 akan ditolak jika T hutang lebih dari T tabel atau kurang dari min T tabel. H0 akan diterima jika min T hitung kurang dari T tabel kurang dari T hitung yang artinya H1 ditolak. Lalu yang kelima, menentukan T tabel dengan menggunakan uji T. T tabel sama dengan T buka kurung alfa per 2, N min K kurangi 1 sama dengan T dikali 0,05 per 2 di koma 16 kurangi 3 kurangi 1. T sama dengan 0,025 sama dengan 12. T sama dengan 2,1788. Yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, pengujian hipotesis pertama diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,095 kurang dari T hitung 1,810 kurang dari T tabel 2,1788 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh. Lalu pengujian hipotesis kedua diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,524 lebih dari 0,05 dan T hitung 0,657 kurang dari T tabel 2,1788 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Lalu yang ketiga, pengujian hipotesis
hipotesis. Ketiga, diketahui nilai SIK untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,024 kurang dari 0,205 dan T hitung 2,586 kurang dari T tabel 2,1788 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya ada pengaruh X3 terhadap Y. Untuk soal yang keempat, soalnya itu 200 orang dipilih secara acak dari berbagai tingkatan manajerial untuk diwawancarai mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Jawaban responden diklasifikasikan menjadi 3 kategori: tidak peduli, cukup peduli, dan sangat peduli. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk manajer puncak, tidak peduli 15, cukup peduli 13, sangat peduli 12 sehingga totalnya 40. Untuk manajer menengah, tidak peduli 20, cukup peduli 19, sangat peduli 21, totalnya 60. Untuk supervisor, tidak peduli 7, cukup peduli 7, sangat peduli 6, total 20. Untuk kelompok pimpinan, tidak peduli 28, cukup peduli 21, sangat peduli 31, total 80. Sehingga total tidak peduli 70, cukup peduli 60, sangat peduli 70, dan total keseluruhan 200. Lalu, ujilah hipotesis nihil yang mengatakan tidak ada hubungan antara tingkat manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Gunakan level of significance 0,01. Yang pertama, menentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0 sama dengan tidak ada hubungan antara tingkat manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Untuk H1 sama dengan ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, alfa sama dengan 0,01 atau derajat bebasnya sama dengan DF dalam kurung K-1 kali N-1 sama dengan 3 kurangi 1 tutup kurung dikali 4-1 tutup kurung sehingga hasilnya 6. Untuk X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 0,01 dikali 3 kurangi 1 dikali 4 kurangi 1 sama dengan X kuadrat 0,01 3 sama dengan 16,812. Lalu untuk kriteria pengujian seperti di tabel ini, untuk H0 diterima apabila X2 hitung kurang dari X2 tabel. H0 ditolak apabila X2 hitung lebih dari X2 tabel. Untuk keempat, perhitungan X2 hitung. Untuk observasi, manajer puncak tidak peduli 15, cukup peduli 13, sangat peduli 12 sehingga totalnya 40. Untuk manajer menengah tidak peduli 20, cukup peduli 19, sangat peduli 21, totalnya 60. Untuk supervisor tidak peduli 7, cukup peduli 7, sangat peduli 6, total 20. Untuk kelompok pimpinan tidak peduli 28, cukup peduli 21, sangat peduli 31 sehingga totalnya 80. Untuk total keseluruhan tidak peduli 70, cukup peduli 60, sangat peduli 70 sehingga total keseluruhan 200. Untuk expected manajer puncak tidak peduli 14, cukup peduli 12, sangat peduli 14 hingga total 40. Untuk manajer menengah tidak peduli 21, cukup peduli 18, sangat peduli 21 sehingga totalnya 60. Untuk supervisor
tidak peduli 7, cukup peduli 6, sangat peduli 7, total 20. Untuk kelompok pimpinan tidak peduli 28, cukup peduli 24, sangat peduli 28, hingga totalnya 80. Untuk total tidak peduli keseluruhan 70, cukup peduli 60, sangat peduli 70, sehingga totalnya 200. Lalu menghitung rumusnya menggunakan ini, sigma buka kurung tutup kurung F0 min FE kuadrat per FE sama dengan 1,550. Lalu simpulannya, karena nilai X2 hitung sama dengan 1,550 kurang dari X2 tabel sama dengan 16,812, maka hipotesis 0 tidak ditolak atau diterima. Dan hipotesis alternatifnya ditolak, artinya dengan tingkat alfa sama dengan 0,01, tidak ada hubungan antara tingkatan manajerial dengan tingkatan kepedulian terhadap lingkungan. Ini tabelnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.